Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ba'du. Sahabat-sahabat Darul Hikam 212 dimanapun kalian berada, para muhibbin, para subscriber yang senantiasa setia menyaksikan channel kami, semoga kalian semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan zahir maupun batin, dan semoga kalian semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, seperti biasanya Al-Fakir akan memberikan sebuah informasi ataupun tata cara penanganan untuk bisa melawan dan bisa sembuh dari penyakit lambung, yang mana penyakit ini sangat-sangat menyiksa tubuh kita dan sangat-sangat menyiksa ke dalam pikiran kita. Seperti biasanya, sebelum kalian menyaksikan video Al-Fakir, kalian siapkan dulu pikirannya, siapkan hatinya, agar kalian bisa menerapkan apa yang Al-Fakir sampaikan dan kalian mendapat ilmunya dan kalian mendapatkan kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, yang mana Al-Fakir sering katakan bahwa penyakit lambung itu 99,9% itu gejalanya ataupun sensasi-sensasinya itu sama, dari panasnya di dada, di ulu hati kita, sesaknya, terus resahnya, gelisahnya, paniknya, dan lain sebagainya, itu pasti semuanya itu merasakan. Itu sangat-sangat menyiksa dan kita itu dibuat tidak berdaya. Makanya Al-Fakir memberikan sebuah video seperti ini karena Al-Fakir itu merasa kasihan kepada saudara-saudara semua, karena Al-Fakir dulu juga merasakan seperti itu. Semoga setiap video yang Al-Fakir bikin, setiap video yang Al-Fakir sampaikan, semoga bisa memberikan keringanan buat saudara-saudara semua, dan semoga menjadikan sebuah syariat bagi kalian semua bisa sembuh dari penyakit lambung yang kalian derita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang ketika kita itu susah tidur. Ini pasti lumrah bagi penderita-penderita penyakit lambung, itu pasti lumrah. Ketika datangnya waktu malam itu pasti resah, pasti ada, rasa takut pasti ada. Kenapa? Karena ketika datang waktu malam, kita itu akan disuguhkan dengan suasana ataupun sensasi-sensasi. Ketika kita mau tidur, memejamkan mata itu, apa? Pikiran itu tidak akan bisa tenang. Kenapa? Akan melayangkan mana-mana. Maka ketika kita pikiran melayang kemana-mana, dan pada akhirnya bisa datang panic attack, dan akan memperburuk ke dalam kondisi tubuh kita, dan akan memperparah kepada penyakit kita. Maka itu penting ini Al-Fakir sampaikan biar kalian itu bisa sembuh, supaya kalian itu bisa tidur lagi seperti biasanya. Jadi minimal ketika kalian punya penyakit lambung itu, tidur itu semalam itu jangan kurang dari 6 jam. Kalau bisa itu 8 jam. Kenapa? Karena di dalam kita tidur, lambung kita itu diistirahatkan dari minuman, dari makanan, yang otomatis insya Allah luka-luka yang ada di dalam lambung kita yang diakibatkan dengan asam lambung itu akan insya Allah akan berangsur semakin membaik. Kalau tidur kita itu udah nyenyak lagi, udah normal lagi seperti biasanya. Dan caranya ketika kita susah tidur, diantaranya itu apa? Diantaranya kita itu harus menyiapkan sebuah sholawat yang bisa membuat hati kita, pikiran kita itu tenang. Jadi kita sediakan itu HP. Jadi dengan HP itu harus ada sholawat yang bisa membuat hati dan pikiran itu tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mau tidur, dibiasakan kita harus punya wudu. Karena hikmah dari punya wudu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu
ketika kita tidur posisi kepala dengan lambung kita itu jangan sama, dalam arti harus lebih tinggi kepala daripada lambung kita. Kalau bisa pakai bantal itu 2 atau tidak. Terus kalau kita kondisi lambungnya istilahnya punya penyakit lambung ataupun penyakitnya parah, jadi kita itu miring itu jangan ke kanan. Jadi kalau dari awal, kalau misalkan kita melihat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW itu, ketika kita sehat disunahkan itu miring ke kanan. Tetapi kalau kita lagi menderita penyakit lambung, susah tidur, maka posisi tidur kita itu harus miring ke kiri. Itu diantaranya, itu kan. Jadi rahasia itu seperti itu. Maka insya Allah, kalau kita dibiasakan mendengarkan sholawat yang membuat hati pikiran kita tenang, terus membiasakan kita punya wudhu, terus posisi kepala itu agak tinggi daripada lambung kita, terus miringnya ke kiri enggak ke kanan, maka insya Allah kalau kita dibiasakan seperti itu, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan tidur seperti biasa lagi, seperti normal lagi, akan terlelap kembali. Maka insya Allah kalau kualitas tidur kita itu baik, maka insya Allah lambung kita akan berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur membaik. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.